Untuk menemani istirahat Anda. Selain 3 informasi tadi, selama 1,5 jam ke depan, tim redaksi kami juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Kembali bersama saya Pram Senjaya, inilah semalam selengkapnya untuk Anda. Geram dengan perlakuan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terhadap Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng, Solahuddin Wahid atau Gus Solah mengecam sikap Ahok. Gus Solah menghimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama di Jakarta agar berpikir ulang untuk memilih Ahok dalam Pilkada DKI 15 Februari mendatang. Saat ditemui di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Solahuddin Wahid atau Gus Solah mengecam sikap Ahok kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang lanjutan kasus penistaan agama Selasa kemarin. Pernyataan Ahok yang menuding ada pesanan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ma'ruf Amin untuk mengeluarkan fatwa MUI terkait penistaan agama dianggap tidak benar. Gus Solah menghimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama di Jakarta agar berpikir ulang untuk memilih Ahok dalam Pilkada DKI 15 Februari mendatang karena kerap memicu masalah yang berpotensi memecah belah bangsa. Gus Solah juga menghimbau seluruh tokoh masyarakat menahan diri agar kegaduhan ini tidak menular ke daerah lainnya. Jadi saya tidak tahu persis seperti apa, cuma dari media sosial kan banyak yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap cara dan juga mungkin materi yang disampaikan itu kan ada prasangka bahwa keluarnya fatwa itu karena pesanan atau tekanan pihak tertentu gitu. Itu kan prasangka padahal tidak benar itu. Dari situ kira-kira perlu ada ajakan nggak dari Gus Solah mengajak warga NU untuk menarik dukungan terhadap Ahok yang selama ini masih mendukung Ahok? Ya, saya berpikir bahwa tokoh yang seperti ini, tokoh yang sering sekali memunculkan ucapan-ucapan yang menimbulkan masalah, menimbulkan kekoncangan, kegaduhan ini ya apakah tepat? Kemarin kan bukti betul dalam keadaan seperti itu di depan orang sekian banyak kan tidak bisa mengendalikan diri ya. Dalam berbagai video yang saya lihat kan waktu itu saudara Ahok memaki-maki seorang ibu dengan ucapan yang tidak pantas, maling. Kemudian dalam wawancara dengan Aiman itu kan kata-kata kotor itu kan muncul gitu. Ini di depan publik juga melakukan hal yang sama gitu. Terus bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kalau pemimpinnya mencontohkan hal yang tidak baik seperti itu? Kalau masih ada warga NU yang mendukung Ahok, Ya tentu hak pribadi masing-masing ya. Tapi saya bergembira bahwa Pak Ma'ruf Amin menyampaikan hasil keputusan Muktamar NU tahun 99 bahwa bagi warga NU tidak boleh memilih pemimpin non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Ini baru sekarang ada tokoh NU menyuarakan suara organisasi. Selama ini kan yang disuarakan pendapat pribadi yang berbeda dengan pendapat organisasi. Dan ini saya pikir penegasan dari Pak Ma'ruf ini bagus sekali. Supaya hal seperti ini tidak terulang atau tidak terjadi lagi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Yang mananya tidak terulang? Sosok Ahok dengan perilakunya yang seperti itu. Oh, itu kan bukan tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab yang bersangkutan kan. Termasuk juga dengan proses hukumnya itu. Kalau proses hukum saya rasa nggak ada masalah ya, sudah diproses. Nah, bertanya juga boleh, tapi kan tidak boleh dengan kan seperti Pak Ma'ruf kemarin seperti terdakwa dia kan. Ahok sebagai terdakwa malah kayak jaksa menyikapi terdakwa gitu kan. Seakan-akan Pak Ma'ruf jadi terdakwa kemarin kan, karena ada prasangka yang
bahwa Pak Ma'ruf itu berbohong, bahwa Pak Ma'ruf itu ditekan ketika mengeluarkan fatwa. Menurut saya tidak itu. Terus ini Indonesia akan menjalani pilkada serentak tak lama lagi. Ini apa pesan Gus Solah dalam pilkada serentak? Ya tentunya ya jangan timbul kegaduhan, cukup di Jakarta sajalah gitu ya. Kemudian juga dalam pemilihannya ya berjalan dengan baik, semua orang yang punya hak bisa mendapatkan haknya, yang tidak berhak jangan memilih. Sebab ada suara-suara kan, suara yang KTP palsu itu apa gitu. Saya tidak tahu, itu yang saya baca di media sosial, mudah-mudahan itu tidak benar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan suara masyarakat, dan itu yang kita akui, suara masyarakat apapun hasilnya. Untuk memberikan dukungan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI, mendatangi gedung MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Perwakilan GNPF MUI, alumni Universitas Indonesia dan sejumlah alumni Aksi 212 mendatangi gedung MUI di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Agenda pertemuan ini guna memberikan dukungan kepada Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah dihardik Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada sidang lanjutan kasus penistaan agama Selasa lalu. Puluhan polisi disiagakan di sekitar gedung MUI menjaga suasana tetap kondusif. Sementara ratusan Laskar Front Pembela Islam juga ikut mengawal jalannya pertemuan ini. Selain ajang silaturahmi dan bentuk dukungan kepada Ketua MUI, pertemuan ini juga membahas agenda aksi damai 11 Februari mendatang. Dukungan kepada Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi saya pikir tadi sudah disampaikan di atas ya, bahwa Pak Kiai Ma'ruf memang betul secara pribadi sudah memaafkan. Tapi beliau juga tidak melarang dan tidak bisa menahan ketika ada umat Islam atau kelompok ormas Islam yang kemudian mau melakukan protes secara hukum. Itu sah-sah saja, silakan saja, kata Pak Kiai Ma'ruf. Ya, kita tentunya memberikan kesempatan kepada penegak hukum. Apakah sikap-sikap umat termasuk GNPF beserta ormas-ormas yang lain, ormas Islam yang lain tadi. Ya, pemirsa, bagaimanakah situasi terkini dari kantor pusat MUI di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat? Kita simak laporan dari Wahyu Seto Aji. Ya, Seto, apa saja perkembangan terbaru yang dapat Anda sampaikan langsung dari kantor MUI Jakarta? Silakan, Seto. Pasca pertemuan antara MUI dan juga GNPF MUI pada siang tadi hingga sore tadi, memang hingga saat ini tidak ada acara resmi atau kegiatan khusus pasca pertemuan tadi, dan memang hingga saat ini diketahui Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sedang melakukan lawatan di Kalimantan Timur karena memang ada kegiatan di sana. Sebagaimana diketahui Pram, bahwasanya pada Jumat siang GNPF MUI dan juga sejumlah ormas Islam menyambangi kantor MUI yang berada di Proklamasi Jakarta Pusat. Kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tak lain adalah Ketua Umum MUI yang juga sebagai saksi pada persidangan lanjutan ke-8 dugaan penodaan agama pada Selasa lalu. Dan juga selain itu dari pihak GNPF MUI selain memberikan dukungan juga menyatakan sikap atas tindakan yang dinilai tidak etis oleh terdakwa yakni Basuki Cahayapurnama selama masa persidangan pada Selasa lalu, diantaranya adalah mengecam terdakwa dan juga penasihat hukum. Selain itu juga menuntut terdakwa untuk diproses hukum. Selain itu juga meminta kepada umat dan bangsa Indonesia untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Selain itu juga pihak dari MUI yang tadi menerima kedatangan dari GNPF yakni Sekjen MUI Anwar Abbas juga telah menerima ketua dari GNPF yakni Bahtiar Nasir. Dalam pertemuan itu GNPF MUI juga telah diterima dan juga didengar pesannya, namun tidak memberikan pesan atau komentar khusus. Namun pesan yang telah disampaikan oleh Ketua GNPF MUI ini akan disampaikan kepada rapat pimpinan pada pekan depan. Untuk sementara demikian, Pram.
Ya, Seto, kami ingin mengonfirmasi sebuah informasi bahwa adanya aksi damai 11 Februari pekan depan. Apakah benar seperti itu? Ya, memang Pram tadi juga disampaikan oleh pimpinan dari GNPF MUI pada 11 Februari itu akan diadakan jalan santai di kawasan Monumen Nasional pada tanggal tersebut, dan juga acara itu akan dilakukan pada pagi harinya sebagai sebuah aksi kumpul bersama kesatuan umat seperti itu, Pram, yang tadi disampaikan pasca pertemuan antara pimpinan GNPF dan juga MUI. Pram. Orang yang akan diikut sertakan dalam aksi damai 11 Februari mendatang. Seto? Ya, Seto, kira-kira ya, silakan. Ya, saya kira-kira berapa jumlah massa? Oh ya, baik Pra, memang untuk saat ini belum dapat dikonfirmasi berapa masa, namun tadi juga disampaikan ini adalah sebuah momentum bagi alumni peserta dari aksi 212 yang juga telah dilakukan dan juga digelar pada awal Desember tahun 2016 lalu, dan juga aksi ini juga nantinya akan dilakukan di kawasan Monumen Nasional, dan juga kemungkinan akan dilakukan juga sholat subuh berjamaah di kawasan Istiqlal. Pram. Ya, terima kasih Wahyu Seto Aji langsung dari kantor MUI Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Seto. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Ahok terlalu sering meminta maaf kepada publik. JK menyebut Ahok jatuh dalam kesalahan yang sama terkait pernyataan kuasa hukumnya seputar rekaman pembicaraan SB dengan Ma'ruf Amin. Jangan terpaksa terlalu sering minta maaf. Karena terlalu sering minta maaf berarti membuat kesalahan yang sama. Kenapa pemimpin membuat kesalahan yang sama? Nah, dengan kejadian kemarin sudah berapa kali Ahok terpaksa minta maaf. Sementara itu, pemirsa, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mas Duki Baitlawi, menegaskan permintaan maaf Ahok hanya sebatas ucapan, sebab pendukung Ahok tetap melakukan serangan terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin di sosial media. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Pak Luhut menemui Rais Am PBNU itu adalah sebuah kondisi yang sangat bermanfaat untuk meredam suasana yang hangat. Lalu yang kedua juga bahwa Ahok meminta maaf, ya, meminta maaf kepada Kiai Ma'ruf, menyadari atas kesalahan-kesalahannya. Tetapi di sisi yang lain juga, walaupun Ahok meminta maaf, tetapi sampai saat ini tim cyber media Ahok masih jalan terus dan masih menyerang Kiai Ma'ruf. Nah, saya kira ini harus korelatif. Kalau memang Ahok betul-betul meminta maaf, maka mestinya juga tim cyber medianya itu sudah harus sejalan dengan pernyataan Pak Ahok. Karena kalau tidak, maka pernyataan resmi Pak Ahok itu dianggap sebagai lip service, hanya untuk kepentingan agar dia dipilih oleh rakyat DKI pada pemilu